sewaktu kita menyembah Tuhan, ada sesuatu yang seperti kita terlepas, amin. Saya suka duduk diam, saya nggak jago main musik, tapi suka menyanyi juga, dan walaupun suaranya pas-pasan, kira-kira begitu lah. Jadi saya suka lihat di televisi, saya nonton YouTube misalkan, saya dengar lagu-lagu, tapi lagu-lagu mungkin lagu lama, dan itu bisa saya membuat saya duduk seperti semalam ya, saya duduk, saya mendengar musik dan saya coba menyanyi. Dan seperti ada beban-beban yang diangkat dalam diri kita. Amin. Itu luar biasa. Jadi saya gak mau preaching dengan beban-beban yang palsu. Amin. Tapi saya percaya Tuhan patahkan setiap belenggu yang mengikat saya. Karena saya masih berdosa, saya masih daging saudara. Tapi angkat yang tidak mampu aku lakukan. Bahkan hal-hal yang tidak aku bisa lihat. Tapi Tuhan Roh Kudus itu hidup dan dia berbicara kepada kita. Dan sewaktu Roh Kudus berbicara, tidak ada yang lain, ya saya harus minta ampun kepada Tuhan. Amin. Kira-kira itulah yang saya lakukan semalam update berita. Oke, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita masuk di dalam minggu-minggu ini mengenai New Generation. Dan ini bagian yang kedua, New Gen. Ya, ayat tema kita masih sama, kita berbicara mengenai Raja Daud. Saya rasa bagus saudara dengar apa yang Pastor Yaya bagi di Kebaktian 1. Saudara dalam sisi yang luar biasa saya rasa. Nah, ayat tema kita di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Tapi saya akan coba tidak baca semuanya, tapi saya akan cerita kepada saudara dan beberapa poin penting yang akan kita lihat, kita fokus. Saya memberi judul generasi petobat. Ya, generasi petobat. Awal pemulihan segala sesuatu, ini subtitle daripada judul saya. Pertobatan adalah awal dari segala sesuatu untuk kita memulai sesuatu. Apakah hidup kita, pekerjaan kita, apapun mengenai sikap kita, masa lalu kita. Karena ini yang Tuhan inginkan. Nah, ini pesan ini yang akan saya sampaikan kepada saudara mengenai Daud. Kita masih lanjut. Kalau kemarin kita lihat bagaimana Daud, suatu dia orang yang luar biasa, dipilih, diurapin Tuhan. Tapi kemudian sekarang dia memerintah sebagai raja, saudara. Kemudian dalam masa-masa yang enak, saudara, masa-masa yang luar biasa. Seperti tidak ada tantangan yang dia lihat. Tapi kemudian dia menganggap sepele dan dia jatuh ke dalam dosa. Saudara, Daud tidak jatuh, tidak gila dengan posisi. Dia enggak jatuh karena jabatan. Dia enggak jatuh karena harta. Ya, penguasa-penguasa itu jatuh di situ, enggak puas. Jatuh karena ingin terus naik, tidak ada pernah kepuasan. Ya, harta, jabatan, takhta. Tapi Daud punya kelemahan. Karena dia enggak aware. Dia jatuh di dalam wanita. Saudara, dia seorang bilang harta, takhta dan wanita, kira-kira begitu. Jadi ini kelemahan Daud. Nah, dia tidak berjaga-jaga, saudara. Dan kita belajar intinya bagaimana Daud mengalami pemulihan hidup dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Saudara, generasi petobat adalah generasi perjanjian baru. Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Sewaktu masa gereja, kalau saudara ingat yang minggu lalu, masa perjanjian lama, masa perjanjian baru. Ya, generasi perjanjian baru adalah generasi yang bertobat. Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 2. Pertobatan menjadi spirit utama. Spirit utama yang menandai berdirinya gereja. Gereja mula-mula. Dimulai dengan pertobatan. Nggak bisa disebut gereja orang percaya kalau tidak ada spirit pertobatan ini. Amin. Dan itulah awal gereja mula-mula dan sampai hari ini. Yang dinamanya gereja, yang namanya umat Tuhan, mereka harus mulai dengan pertobatan. Saudara, di Kisah 2:37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu sewaktu Petrus berkhotbah, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
dan seterusnya. Hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis. Saudara, generasi yang bertanya. Gereja Tuhan yang kita lihat selalu bertanya. Hati tidak cukup terharu. Tapi dia bertanya, apa yang harus kami perbuat? Saudara, ini harus menjadi cara kita sebagai gereja Tuhan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus tanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Ya, kemudian kita mendengar Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau harus bertobat, maka kita bertobat. Bertobatlah, saudara. 1 Yohanes, sebentar saya eksposisi saudara mengenai ayat utama kita. Tapi sebagai pengantar saudara lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengakui dosa kita, amin, bukan dipaksa mengaku. Jika kita mengakui dosa kita artinya dengan kesadaran, maka ia adalah yang Tuhan adalah setia dan adil. Perhatikan saudara, Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil. Amin. Tapi perlu dari kita, jika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan itu setia, dia adil. Sehingga dampaknya ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga Tuhan menyucikan kita, Tuhan membersihkan kita dari segala kejahatan. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa, saudara. Ya. Tapi kita belajar mengenai Daud. Belajar dari kerendahan hati seorang raja. Seorang yang punya posisi, seorang yang dihormati. Seorang yang luar biasa. Ya. Daud sebagai generasi kedua dari Raja Israel. Kita belajar yang lalu bagaimana siapa saudara? Raja Saul. Ya. Kemudian kita melihat generasi kedua adalah Daud. Ada penasehatnya pada masa Raja Saul. Namanya Nabi Samuel. Pada generasi Daud, generasi kedua punya penasehat juga yang namanya Nathan. Jadi apa tugas mereka? Mereka sebenarnya bekerja seperti apa yang Tuhan mau. Raja nggak bisa berjalan sendiri. Karena ini masih pemerintahannya Tuhan. Tuhan begitu memperhatikan bangsa ini. Dia memberikan seorang penasehat yang bernama siapa saudara? Nathan. Di dalam perjanjian lama diberikan seorang penasehat bernama Samuel. Sama hidup kita hari ini. Saudara, siapapun kita memerlukan seseorang yang bisa melihat apa pandangan Tuhan mengenai hidup kita. Mengenai siapa saudara, bagaimana saudara hidup, bagaimana kita memimpin. Mungkin di bangsa ini, di perusahaan, di mana. Saudara, kita perlu orang-orang seperti ini. Kenapa kita perlu bergereja? Apakah ini sekedar para pastor, misalnya Pastor Yaya di sini, hanya sekedar pastor? Saudara, dalam masa Abraham pun, Abraham yang orang kaya yang luar biasa, saudara, dia dijanjikan Tuhan dan keturunannya. Dia perlu seorang penasehat namanya Melkisedek. Seorang menasihati dia kaya, dia hebat, dia pengusaha, dia kaya saudara. Tapi dia perlu Melkisedek yang mendampingi kehidupan dia supaya dia tidak salah melangkah. Tapi pertanyaannya kembali, bagaimana posisi kita? Apakah kita mau menerima otoritas itu sebagai nabi yang datang berbicara kepada Saul, sebagai nabi yang datang berbicara kepada Daud, sebagai orang yang diberikan Tuhan di atas kita untuk berbicara kepada kita, sampai di mana hati kita terbuka buat ini? Nah, ini yang kita belajar saudara, bagaimana perspektif dan maunya Tuhan. Kerendahan hati daripada seorang Daud. Jadi saudara, dalam cerita ini kalau kita lihat, ya, bagaimana Tuhan mengutus ayat 1, 2 mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ini dalam bentuk cerita dan memberikan analogi kepada Daud. Beda dengan kemarin kalau kita lihat bagaimana bagaimana Samuel datang dengan to the point kepada raja ini. Tapi saya pikir-pikir mungkin karena Saul juga orang yang to the point. Jadi dia harus hadapan dengan model seperti ini. Tapi Daud yang hatinya lembut, kita belajar kemarin, hati seorang gembala. Ya Tuhan tahu begini, cara menghadapi
setiap kita. Amin. Tuhan tahu bagaimana menghadapi saudara dan menghadapi saya. Dan Tuhan punya cara buat itu. Dan dia selalu kirimkan orang yang tepat. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan gak pernah gagal. Yang ada kita yang menerima. Kita mau gak? Kira-kira seperti itu. Nah, Daud ini orang luar biasa ya. Kita belajar kemarin. Dia hatinya cinta Tuhan, lembut hatinya mengasihi Tuhan. Nah, ini gak cerita mengenai dosa keselamatan. Ya, karena setiap saudara kita adalah generasi gereja. Setiap kita bertobat, ya. Saudara pertama kali lahir baru, satu kali itu selama-lamanya nama saudara dicatat dalam kitab kehidupan. Dan pasti tempat saudara tidak salah, alamatnya tidak salah, surga. Tapi pertanyaannya kita melalui proses dalam kehidupan ini. Dan iblis gak suka. Dan apa tujuan Tuhan kita diproses dalam hidup ini? Berhidup untuk membaca firman Tuhan. Supaya kita diubahkan serupa dan segambar dengan Yesus. Dan ini yang tidak enak. Ini yang tidak sedap. Karena masih banyak karakter daging kita. Manusia lama kita. Pikiran kita yang perlu dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi firman Tuhan gak pernah salah. Amin. Saudara, dan si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba. Kira-kira. Jadi sewaktu datang seperti itu Tuhan berbicara melalui nabi ini. Kemudian singkat ceritanya bahwa orang miskin ini, saudara, cuma punya satu-satunya kesayangan domba itu. Tapi begitu dia mau bikin pesta, ya, orang ini dia lihat, orang kaya ini, wah saya gak bisa korbankan begitu banyak harta saya. Dia ambil kepunyaan orang miskin itu. Yang dia sayang. Yang luar biasa. Dan akhirnya Alkitab berkata, pada waktu orang kaya itu mendapat tamu, ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya. Jadi sudah kaya, tapi dia masih egois saudara. Dia gak mau rugi, amin. Dia mengambil anak domba. Dombanya siapa? Dombanya si miskin. Dan dia memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Saudara luar biasa. Di dalam kisah pertobatan yang diawali dengan cerita perumpamaan Nabi Nathan. Apa yang terjadi saudara? Nathan menggunakan perumpamaan ini untuk saudara mengoreksi Daud yang tidak adil. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud kemudian menyadari bahwa perumpamaan itu sebenarnya mengacu pada dirinya. Dan hebatnya yang kita mau lihat, dia mengaku dosanya. Karena itu di ayat 5 dikatakan, waktu Nathan berbicara ini, langsung Daud dengan segala wibawa dan otoritasnya, dia bilang seperti ini kepada Nabi. Dia sangat marah dan dia mengatakan, siapa orang itu? Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena dia tegas sekali saudara ya. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Saudara, dan ceritanya sebenarnya setelah itu waktu dia menyampaikan ini. Jadi cara dia ya, cara si Nathan menghadapi Daud. Kemudian Daud tahu. Saudara lihat ya. Dia punya roh. Saudara sebenarnya setiap kita, kalau kita yang dipunyai Roh Kudus, orang Kristen, kita ini sebenarnya sensitif mendengar suara Tuhan. Ini cerita seperti ini, langsung Daud tahu ini gak benar nih. Nah cuma dia bisa merasa ini gak bagus. Tapi dia tidak bisa melihat untuk dirinya sendiri. Bisa lihat buat orang lain. Salah itu, gak boleh begitu. Kita ini pintar koreksi orang, tapi kita gak bisa melihat diri kita. Sebenarnya firman berbicara kepada kita. Berapa sering kali kita mendengar khotbah dan kita berkata, istri, sesuami, papa itu. Atau langsung lihat orang lain temannya, oh untuk dia itu. Padahal Tuhan berbicara kepada kita, amin. Dan pastor tidak bermaksud untuk menyinggung 1 orang 2 orang.
Kita akan menyampaikan seperti apa firman Tuhan. Karena saudara lihat di gereja ini tidak pernah kita hadapin dalam khotbah. Tidak pernah satu kali pun. Kita berbicara to the point dengan salah seperti enggak pernah. Kita belajar firman Tuhan, kita menyampaikan apa yang Tuhan mau. Saudara, nanti Roh Kudus yang berbicara kepada setiap jemaat. Amin. Enggak bijak kalau pengkhotbah akan berbicara mengenai dosa-dosa saudara dan menakut-nakuti saudara. Tidak akan pernah kita buat seperti itu. Tapi kita coba eksegesa dengan baik dan membiarkan firman Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Kami bukan Tuhan. Firman itu seperti singa, biarkan dia, nggak perlu dibela. Firman itu akan bekerja sendiri. Dia akan tahu siapa yang harus dihadapin. Bukan saudara ditakut-takuti mengenai dosa. Karena itu hari ini saudara kita tidak takut-takutin saudara. Saudara pasti masuk surga kalau saudara sudah menerima Yesus. Tapi kelakuan kita, sikap kita harus berubah supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Saudara, Daud bilang orang itu harus dihukum mati dan dia harus mengganti 4 kali lipat. Dalam hukum Yahudi, hukum restitusi dan adat Yahudi. Jadi Daud punya, karena dia raja ya, dia tahu hukum. Dia tahu hukum. Makanya di Keluaran 22, Taurat bilang seperti ini. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya. Ini dasarnya saudara. Yakni 5 ekor lembu ganti lembu dan 4 ekor domba ganti domba. Karena dia bilang gak bisa, ini orang harus mati. Dan sesuai hukum Musa harus ganti rugi, maksudnya seperti itu. Amin. Saudara lihat bagaimana Sakeus juga begitu kan di Lukas 19 waktu bertemu dengan Yesus. Dia dapat anugerah. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, waktu Tuhan Yesus bilang, aku mau nginap di rumahmu. Ini anugerah luar biasa. Ya. Dia tahu ditawarin, aku mau nginap di rumahmu. Ini tidak ditegur loh saudara. Tapi Yesus bilang, aku mau menginap di rumahmu. Sakeus sadar, orang ini nggak layak di rumah saya. Saya ini orang berdosa. Gak layak saya terima dia. Siapa saya? Makanya Sakeus bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Sakeus juga tahu hukum. Sama, dia tahu kitab Keluaran. Dan dia rasa gak layak dia. Nah ini generasi, harusnya yang Tuhan mau generasi gereja perjanjian baru. Kita memiliki hati seperti Sakeus. Hati seperti Daud. Hukum dan adat itu bertujuan untuk memulihkan kerugian orang yang sudah dirugikan. Orang yang mencuri, orang yang membunuh. Harus saudara, hukumnya adalah dia harus mengganti apa yang sudah dia lakukan. Memulihkan kerugian dan menjaga supaya tidak ada hal-hal yang lain saudara. Ini luar biasa ya. Kalau saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau jangan kita mengeraskan hati kita. Ketika kita mendengar apa yang Tuhan bilang. Jangan karena kita merasa memang saya memang layak. Saya memang orang baik. Saya itu merasa bahwa diri saya itu apa ya. Ya saya gak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Saya ingat teman saya dulu ya. Kita sama-sama bertobat. Terus waktu cerita seperti ini dia bilang begini. Saya bersyukur saya gak seperti Yesi. Iya betul saudara. Serius. Saya bersyukur saya gak seperti Yesi. Saya ini baik, saya ini luar. Wah pokoknya dia baik. Kalau dia mah kita tahu dia. Seperti itu. Saya bersyukur waktu itu ya. Saya gak bisa bilang apa-apa. Karena memang saya tahu teman saya ini baik. Memang dia orang baik. Tapi saudara, Alkitab berkata kita semua sudah berdosa. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada yang baik. Kita patut mendapat hukuman. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dipulihkan oleh karena pengorbanan Yesus 2000 tahun di kayu salib. Hukum dan adat. Kalau kita mau beracu kepada firman Tuhan, seharusnya kita binasa. Tidak ada yang dipandang layak oleh Tuhan. Saudara, tetapi nasihat
sang nabi kepada raja itu diterima oleh raja. Ya, mereka peers, mereka sebaya, kira-kira teman, sahabat. Kalau barangkali orang tua menegur yang lebih muda, barangkali kita segan ya. Tapi ini kira-kira kalau sama-sama, Daud bisa bilang gini, siapa kamu? Kita ini kan teman, tega-teganya kamu menegur saya. Ya. Saudara, sometimes kalau sudah terlalu berteman, terlalu dekat, susah kita mau beritahu. Amin. Tetapi Alkitab berkata, seorang sahabat menaruh apa? Ya, apa bunyi ini? Saya lupa. Menaruh kasih. Tapi seorang lawan mencium dengan maksud nggak baik. Jadi hati-hati dengan puji-pujian yang sebenarnya bisa menjerumuskan kita. Nathan, karena dia sayang kepada Daud sebagai teman, dia nggak mau sahabatnya ini terjebak, dan dia berbicara kepada Daud. Dan Daud juga tidak merasa bahwa dirinya seorang raja yang hebat. Dia langsung, sebentar kita lihat, dia langsung merespon apa yang Tuhan bilang. Nasihat penting buat kita, amin. Siapapun, nasihat penting. Apakah saya nggak dapat nasihat? Saya punya otoritas, saya punya Pastor Yahya. Ya, saudara nggak tahu kan bagaimana nasihat-nasihat yang diberikan? Enak kah? Sometimes tidak enak. Tetapi kita harus punya kerendahan hati seperti Daud. Dan kita harus gentle, kalau itu salah ya salah, maaf. I'm sorry, jangan pakai excuse. Karena seringnya kita lakukan pola ini kita nggak sadar kita melakukan kepada Tuhan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Artinya orang yang tadi yang merampok, mengambil harta orang miskin itu. Yang kamu sendiri nggak setuju, kamu sendiri nggak suka sebagai raja. Ketidakadilan terjadi. Kamu orangnya. Wah, kira-kira bayangkan ya kalau dia tahu, waduh. Tapi saya lihat respon Daud luar biasa. Ya, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Saudara. Engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melakukannya. Saudara, aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud ini dalam kebaikan dia ada sikap dia, karena dia melihat perempuan itu Batsheba. Dan dia punya rencana yang jahat. Dia atur strategi, dia suruh panglimanya Uria pergi berperang. Harusnya dia yang berperang. Pada zaman itu, raja yang harus berperang itu Raja Israel. Raja Israel, mereka orang yang ada di depan. Mereka orang di lapangan. Pada masa-masa perang genting ini diperlukan raja turun berperang. Tapi Daud sudah merasa posisinya nyaman, sudah baik, sudah established. Ya, pada waktu itu nggak perlulah capek-capek, cukup panglima saya. Dan sebenarnya di sini dia mengalami awal kejatuhan. Kemudian dia mulai santai-santai berjalan-jalan, melihat-lihat, dan dia lihatlah wanita yang mandi itu. Dan dia mulai, itu awal cerita sehingga dia mulai tergoda. Saudara, perbuatan Daud ini, Alkitab berkata, dia menghina Tuhan. Dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini menghina Tuhan dan jahat di mata Tuhan. Dia buat perencanaan pembunuhan. Dan benar. Panglima itu mati, saudara. Dan dia dapat istrinya. Dan dia nikahin perempuan itu. Amin, saudara. Dia menghina. Tapi saya coba lihat ya. Apa sih maksudnya menghina Tuhan? Saudara, suatu saya belajar ini ya. Dalam kitab Septuaginta,
kitab perjanjian lama yang diterjemahkan di dalam perjanjian baru. Bahasanya, bahasa Greek, bahasa Yunani. Dikatakan seperti ini. Exodenosas ton logon kurio. Artinya, exodenosas artinya penghinaan. Penghinaan ton itu menunjukkan kepada siapa? Kepada logon, yaitu firman. Firman Tuhan. Jadi bukan menghina Tuhan, menghina firman. Pandang enteng firman, anggap enteng firman. Tidak ada orang yang mau menghina Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita tidak akan menghina Tuhan. Wah Tuhan kau nggak ada. Tapi waktu kita menghina, kita melecehkan firman Tuhan. Kita langgar firman Tuhan. Sama ini sebenarnya. Kita sedang menghina Tuhan yang adalah sang firman itu sendiri. Amin. Kita menghina firman Tuhan. Ini yang dibuat oleh Daud. Saudara. Kemudian dalam bahasa terjemahan aslinya dikatakan, mengapa atau apa sebabnya engkau menghina, engkau meremehkan firman Tuhan dengan melakukan hal yang jahat, yang buruk di mataku. Ini yang Daud buat. Dan berapa sering kita pandangnya, cuma firman gitu. Tapi kita sebenarnya udah tidak percaya firman. Dan itu menyedihkan Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan ini membawa kita pada perspektif untuk kita sadar. Jangan bermain-main dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang seperti ini, ya kita lakukan. Saudara. Pengakuan dosa dan penerimaan pengampunan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan waktu dia dengar itu. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini respon Daud. Luar biasa ya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Harusnya kita sebagai generasi baru. Yaitu gereja. Harusnya waktu kita salah kita bilang seperti Daud. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nggak ada tetapinya. Amin. Dia nggak bilang tetapi Tuhan kan bukan saya. Perempuan itu yang mandi di situ. Dia mandi di tempat lain kayak. Kira-kira begitu kan. Seperti itu. Tidak ada excuse Daud. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Saudara lihat, Tuhan, kita akan melihat keadilan Tuhan, tapi juga ada kasih Tuhan. Tuhan satu kali berjanji kepada Daud, waktu dia diurapin, rohnya tinggal dalam diri dia. Satu kali selama-lamanya, dia nggak menarik rohnya. Tuhan tidak bilang gini, oke, karena sekarang kamu udah salah, mari aku cabut roh itu kembali ya. Tidak. Ingat selalu prinsip kita, saudara. Sekali Tuhan menguduskan saudara, saudara mengalami yang namanya justification. Saudara akan dikuduskan oleh Tuhan dengan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita mengalami sanctification, kita dikuduskan oleh firman. Berapa jauh kita baca firman, berapa jauh kita dekat dengan Tuhan, segitu besar kita diubahkan oleh Tuhan karena firman-Nya. Tujuannya untuk saudara mengalami glorification, mengalami kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai kita serupa dan segambar dengan Yesus. Kira-kira kalau bahasa teologinya seperti itu. Saudara, aku sudah berdosa dan Tuhan bilang, ya, dia mengampuni Daud. Aku menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau, ini kasih dan konsekuensi. Kasih dan konsekuensi. Kasih dan konsekuensi. Ya, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah menista, sangat menista Tuhan, pastilah anak yang bagimu akan lahir akan mati. Itu konsekuensi. Saudara, setiap pelanggaran kita, perbuatan kita akan ada konsekuensi. Kita tidak bisa menolak konsekuensi. Kita nggak bisa menolak. Menista firman Tuhan. Kalau bahasa Indonesia saya lihat ya, menista. Merendahkan, mencelah, itu penistaan. Cercaan, makian, kira-kira kamus besar bahasa Indonesia. Kita mencela firman, saudara, kita sedang memaki firman, kita merendahkan firman, kita meremehkan firman. Itulah penistaan. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Penting pengakuan kita. Saya mengajak saudara untuk melihat bahwa Daud dalam masa pertumbuhan dia nyaman, awalnya dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang berikutnya sudah posisi yang baik, pandang enteng firman.
Waktu kita baru memulai kehidupan Kristen kita, kita begitu bersemangat. Ketika kita punya masalah, kita punya trouble, kita berdoa, kita berlutut, kita menangis kepada Tuhan dan memohon. Begitu establish, begitu semuanya menjadi baik, kita lupa Tuhan, kita pikir kita punya usaha semuanya ini. Dan ini terjadi sama Daud. Hati-hati. Waktu berjalan, saya lihat kecelakaan yang fatal di jalan tol. Bukan ramai, waktu ramai 1 senti pun kita bisa, amin. Bisa setir, bisa, wah hati-hati. Tapi waktu tol saudara, kecepatannya tinggi, bisa lepas tangan mungkin saudara tertidur, nabrak. Kalau ketika keadaan itu baik, kita harus berhati-hati. Karena setan selalu menunggu waktu yang baik. Disalib, iblis mundur. Dia lihat Yesus. Tapi apa yang Alkitab katakan? Dan dia menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik yang tepat buat Yesus. Dan dia pikir itu waktu yang baik. Saudara, iblis akan berusaha mencari waktu yang terbaik. Dia pengamat, dia mengamati saudara 24 jam. Kapan waktu yang terbaik? Waktu saudara lengah, waktu saudara pandang enteng. Jauh dari firman, itu waktu yang terbaik buat setan. Dan itu waktu yang terbaik yang dia lakukan kepada Daud. Orang yang rendah hati. Orang yang dipilih Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa bandingkan dengan raja sebelumnya Saul. 1 Samuel ya 15 ayat 30. Waktu dia ditegur. Ya. Dia bilang seperti ini, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu, dia bilang kepada Nabi. Waktu dia mau persembahkan korban. Oh lama sekali Nabi ini datang, lama sekali aku harus persembahkan korban. Dan dia berpikir, dia ambil alih posisi dia sebagai raja, dia ambil alih sebenarnya posisi seorang penasehat, posisi otoritasnya, yaitu siapa saudara? Nabi. Dia tidak dengar Tuhan dan dia bakar korban sendiri. Dan itu salah, fatal. Dia pandang enteng firman Tuhan. Tapi dia punya alasan. Aku telah berdosa. Tetapi dia bilang ini, tunjukkanlah dong juga hormatmu kepada saya. Saya kan raja. Kamu harus hormat kepada aku. Jangan sampai rakyat ini melihat. Kan malu aku. Aku raja loh. Kira-kira begitu ya. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Karena dia sudah jauh. Ayo kerja sama saya lagi. Kamu jadi penasehat saya. Saya mau kok sama kamu. Kira-kira bahasanya begitu. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Beda dengan Daud. Dia hanya mau cari untung raja ini. Banyak excuse, banyak alasan. Saul mengaku dosa namun diikuti dengan kata apa saudara? Tetapi. Aku sudah berdosa kepada Tuhan tetapi rakyat yang salah dia bilang. Rakyat yang salah bukan aku. Aku harus mengambil tindakan cepat sebagai raja. Aku harus memutuskan secara cepat. Karena ini darurat. Aku pemimpin. Aku harus putuskan dengan cepat. Tetapi. Saya bilang tetapi dia tidak menanyakan Tuhan. Amin saudara. Dia melupakan pandang enteng. Nabi. Tidak penting. Hati-hati dengan keputusan kita. Sehingga kita memandang enteng firman Tuhan. Suara Tuhan. Bagaimana Daud mengatakan, aku sudah berdosa. Tidak ada kata tetapi. Beda ya dua raja ini. Tidak ada kata tetapi. Mari buka hati kita Bapak Ibu. Siapa yang kebal terhadap pelanggaran? Tidak ada. Tapi kita harus seperti itu. Amin. Saya dalam hidup saya bilang kemarin yang lalu kesaksian saya ini bapak saya nggak kenal Tuhan. Nanti sudah, tapi saya bersyukur ya di akhir hidup detik-detik dia meninggal dia bertobat terima Yesus, puji Tuhan. Sebut nama Yesus itu nggak mau, tapi detik-detik terakhir dia meninggal dia sebut nama Yesus dan dia bertobat dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Dia terima Yesus. Itu yang saya bilang kemarin. Tapi tidak kebetulan kan dia kasih nama saya Yesi. Saudara itu yang dilakukan oleh, itu yang saya alami. Saya enggak punya otoritas yang takut akan Tuhan. Tetapi itu saya bertobat juga, saya terima Yesus sebagai Tuhan. Kemudian saya mendapatkan gembala. Yang Tuhan masih proses dia, Tuhan masih membentuk karakter dia. Sama. Kalau bilang sakit, gak enak. Tapi selalu saya tahu itu otoritas saya. Itu orang yang Tuhan taruh kepada saya. Dan saya menghormati dia. Dan karena saya sayang, saya cinta. Saya tidak pernah bercerita menjelekkan gembala saya sampai hari ini.
20 tahun saya menggembalakan. Saya tidak pernah cerita di Manado bahwa gembala saya adalah orang seperti, tidak pernah. Dan saya tidak pernah bercerita mengenai papa saya. Selalu saya mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Saya nggak tahu, nggak bisa keluar dalam hati saya. Dan akhirnya saya bersyukur mendapat gembala seperti Pastor Yahya. Amin. Tuhan memulihkan, menggantikan ini loh orang di atasmu yang berbeda dengan jasmani saya dan rohani saya. Saya tahu nggak boleh kita menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Tapi bukan itu intinya. Intinya karena saya sayang kepada papa saya. Saya sayang kepada gembala saya itu. Jadi saya tidak berani karena rasa sayang. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan melanggar firman Tuhan. Kalaupun itu saudara tidak sengaja, Tuhan itu adil, tapi dia juga kasih. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara tahu lagunya ini ada ya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apa saudara? Nah, satu frekuensi kita. Satu zaman. Apabila ia jatuh. Iya, tidak terlihat. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara ingat yang saya kasih ilustrasi minggu lalu? Kita seperti anak Tuhan, anak yang dipegang. Kalau anak kecil jatuh, ya bisa diangkat lagi sama papanya. Sebab tangan Tuhan yang luar biasa. Amen. Yang menolong kita. Amin. Dia hanya perlu kerendahan hati kita. Kejujuran kita. Tuhan ampuni saya kalau saya bersalah. Amin. Nabi Yeremia, Nabi Pratap, saya tutup dengan ini berkata, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nggak ada, kita nggak bisa. Amin saudara. Saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kita bertanya kepada Tuhan. Yakobus 4 mengatakan, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, baiklah kita bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau, Tuhan izinkan, atau sekehendak Tuhan? Jangan cepat-cepat memutuskan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu inti dari Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Jika Tuhan menghendakinya, jangan paksa seperti Saul. Jika Tuhan menghendakinya, seringkali kita punya planning. Tapi Tuhan menghendaki atau enggak? Saya belajar itu. Sometimes saya sulit kontrol diri saya. Tapi saya belajar. Kalau Pak Yai tadi bilang, ada seseorang yang menjadi nabi buat kita. Ya, Pak Yai bilang Ibu Ista, istri. Itu Ibu Neni saudara. Tapi rata-rata saya percaya bahwa Bapak setuju. Ibu-ibu ini akan memberikan nasihat kepada kita. Jangan begitu Dad, kamu terlalu begini, terlalu begitu. Coba kamu seperti ini. Pertama juga dengan gengsi perut saya. Tidak begitu. Harusnya memang begini. Saya selalu membela diri. Tapi ya karena Tuhan kasih kelembutan hati seperti Daud. Dan saya renungkan. Saya tahu itu salah dan keliru. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bertobat sama Tuhan. Sometimes begitu juga dengan anak-anak. Kita paksakan kehendak kita. Harus seperti ini, harus seperti ini. Tetapi kemudian saya menyadari itu. Salah ya, gak boleh. Saya mau Bapak Ibu Saudara punya hati seperti Daud yang lembut. Amin. Dengarkan dulu apa yang Tuhan mau. Dan tanpa excuse katakan, ampuni aku Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah kita, generasi baru, perjanjian baru, umat Allah yang dibenarkan dan dikuduskan oleh Kristus Yesus sebagai murid-muridnya. Saudara dan saya, anak cucu kita adalah generasi baru. Generasi perjanjian baru yang sudah ditebus dengan darah Yesus di Golgota, di kayu salib. Hanya butuh kerendahan hati seperti Daud. So, jangan kecewa. Susah, saudara mau lepaskan ikatan belenggu.
hanya angkat tanganmu dan berkata, ampuni aku Tuhan. Simple seperti itu, simple. Tuhan tidak birokrat, dia nggak berbelit-belit dan berkata, iya tapi syarat lainnya adalah enggak. Amin. Kita semua berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu. Biar kami mau diubahkan. Jadikanlah hati kami lembut Tuhan. Sehingga kami boleh memanifestasikan tindakan iman kami. Yaitu kami mau mengaku setiap pelanggaran dan dosa kami. Berikan hati kami seperti Daud. Yang tidak buat alasan. Tapi berkata, Tuhan aku bertobat. Aku berdoa kepada setiap kami di tempat ini. Berikanlah hati yang lembut kepada kami. Tolong Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh diberkati. Untuk memberkati orang lain. Berikan hati yang taat. Hati yang lembut kepada kami. Kalau kami salah Tuhan, ampuni kami. Kuduskan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, biarlah roh Tuhan ini turun dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berperkara kepada kami. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Karena Engkau tidak menghukum kami. Engkau tidak menghukum kami. Tapi Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang terima berkat Tuhan ini, katakan amin. God bless you. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.